Siap. Ntar lagi kira-kira nih bukanya di bulan apa ya, Del? Kayaknya di bulan Juni ya, Mei Juni Hmm, gitu, atau Juni Juli. Mungkin geser-geser beberapa minggu lah. Kalau dulu di tahun saya di bulan Juni kalau nggak salah. oke. Atau Tuh, April udah mulai ada pengumuman, maksudnya April tuh udah mulai ada pengumuman ya, kampusnya, bagian terus pengumuman April hingga promotornya. Juni ya. Iya, Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang ingin untuk menjadi seperti Dela nih nanti jadi dokter, Dela Karisma SPD MSI amin. bagi usia yang masih muda dengan alur yang fast track, lalu tidak memikirkan lagi biaya hidup, riset, bahkan ada uang bukunya. Tunggu apa lagi, buruan daftar PMDSU ini, catat syarat-syarat pentingnya, dan di sini kita udah bahas banget apa-apa saja tips dan trik agar kita dapat lulus dan mempunyai peluang besar untuk menjadi awardee ya Dela ya. Iya, awarding. Awardee PMDSU ini. Nah, Dela mungkin bisa bagikan tips dan trik serta mungkin saran gitu bagi yang akan mendaftar ini. Selain tadi ya, tadi sudah dibilang ya, sepenting itu adalah kita harus pandai menjual diri kepada promotor kita gitu ya. Selain Betul. itu, kiat-kiat khususnya mungkin yang ingin disampaikan ke teman-teman mahasiswa atau sahabat rumah kita yang lagi nonton hari ini. Kita bisa meyakinkan promotor itu kan karena kita pasti pede sama background-nya kan gitu. Jadi menurut saya bagi adik-adik yang S1 tuh memang perkuat aja background-nya tuh gimana. Misalnya kalau emang kepengen lanjut ke S2 dan S3 melalui jalur PMDSU karena dia kan PMDSU ini berbasis riset ya kan. Jadi memang di Hmm, S1-nya udah udah terbiasa sama riset terus udah publikasi kalau bisa kayak gitu karena itu yang membuat nilai plus gitu karena nanti di PMDS itu juga ada kewajiban mempublikasi 3 jurnal, 2 jurnal internasional dan 1 jurnal nasional. Nah, untuk tips khusus, triksnya menurut saya itu daftar aja ke banyak-banyak promotor. Saya dulu tuh nggak daftar ke satu. Jadi mungkin oh ada iya, berapa ya? Mungkin 6 sampai 10 kali. Saya juga nggak tahu. Jadi saking banyaknya yang nolak, jadi saya nggak ingat. Alasannya itu sama karena mereka sudah memilih mahasiswa dari S1-nya gitu. Nah, terakhir saya tuh yang ngasih respon positif tuh ada 2. Ada oh satu jadi dari tidak kampus masalah ya lain. kita mau email berbagai nama. Misalkan nih ada list nama promotor tadi kan, jadi Iya, tidak masalah jadi saya email hubungi lebih aja dari satu. semua kayak gitu. Oke. Jadi saya tidak Karena menghubungi satu karena kan intinya ada banyak pintu rezeki nih. Jadi iya ya udah dicek aja ke banyak-banyak aja itu. yang mana yang kira-kira bisa membukakan pintunya buat kita gitu ya. Benar. Karena mungkin kita nggak cocok sama satu, terus mungkin cocok sama yang lain kan kita nggak tahu kan. Jadi ya Iya. udah jangan tergantung sama satu promotor aja. Jadi tes ke beberapa promotor. Nah di akhir itu saya ngasih positif itu ada 2 selain bapak ini yang saya sekarang ada satu lagi di kampus lain. Tapi memang karena waktu itu tes di IPB itu lebih mudah jalannya karena kan cuman kita ngisi ini kan, maksudnya ngisi berkas tanpa harus datang ke IPB-nya langsung. Nah, Iya, bisa sedangkan daring lah. kampusnya satu lagi mengharuskan mahasiswanya datang ke kampusnya. Saat itu kan sulit, maksudnya sulit dari segi biaya, waktu, dan juga maksudnya harus ada persiapan lain, sedangkan itu udah mepet banget waktunya. Sehingga saya memilih IPB saat itu, karena memang dari promotornya pun saya rasa cocok bidangnya dengan saya. Wah, berarti benar ya kata pepatah ya, kalau kita tidak menyerah pasti anti akan ketemu jalannya. Betul. Berarti Dela dari 10 promotor yang di email, bahkan ada yang tidak membalas dan sekalinya membalas bahwa menolak ya secara halus Iya, bahwa dia dan memiliki. itu juga bikin galau karena kan balasnya lama-lama kan biasanya dosen gitu nggak langsung besok kayak gitu. Iya, Jadi karena saya harus nunggu seminggu gitu. Jadi pantang menyerah.
Begitu teman-teman. Jadi kalau kita ingin mencapai sesuatu yang ingin kita idam-idamkan, nggak ada yang langsung instan ya Dela ya. Betul. Mungkin sekarang nikmat ya, udah dapat per bulannya, dapat Iya. insentif dari untuk bisa lah, lumayan kan ya kalau saya tidak salah dengar informasi PMDSU ini untuk biaya hidup dan uang plus-plusnya ini lumayan ya, karena bayangkan saja Bisa dicoba. Ayo gitu daftar. kan. Jadi buruan daftar dan untuk sistem seleksinya juga bukan yang terregulasi seperti LPDP yang ada assessment segala macam. Cukup Benar. buka pintu hati promotormu maka kamu dapatkan itu beasiswa. Ya, Iya, wah, menarik betul. sekali. Nanti mungkin video kita bisa share lebih lanjut. Ini kan kita sudah dapat yang ibaratnya hak kita nih sebagai kalau kita mau mendapatkan, kalau kita dapat nih beasiswa, kita dapat hak ini itu segala macam, teman-teman sudah pada tahu. Tapi belum tahu nih tanggung jawabnya bagaimana. Nanti di next video kita bakal bahas lebih lanjut berkaitan dengan selama proses PMDSU ini apa-apa aja sih yang harus dilewati dan tahapan-tahapannya, entah itu nanti ada laporan proposal juga kalau tidak salah ya Del, mungkin kita Ada. ulik-ulik dulu ya, ada laporan proposal Oke. perkembangan dan lain-lain, nanti kita bakalan bahas di next video. Bagi mungkin yang hari ini nonton rumah kita berkesempatan menjadi penerima beasiswa rumah kita lagi, mudah-mudahan ya suatu hari nanti Amin. rumah kita ngasih beasiswa juga gitu ya. Mungkin kalau saya pribadi berpikir bahwa segala sesuatu itu tidak mungkin instan ya Dela ya. Iya. Memang karena PMDSU ini syaratnya saja sudah minta dari awal sudah IPK 3,25 yang lumayan tinggi ya untuk beasiswa. Umumnya kalau saya tidak salah ingat LPDP saja 3 ya. Itu kurang Kalau tahu saya sih, kalau saya mungkin. tidak Iya. salah ingat LPDP 3. Untuk PMDSU mintanya 3,25. Artinya ketika menempuh studi S1 itu memang harus dari awal startnya juga harus jangan main-main gitu kuliahnya, Iya. begitu kali ya Del ya. Makanya nanti kedepannya juga dipermudah. Amin. Sangat menarik sekali untuk informasi dan tipsnya. Ini sudah sangat detail, bahkan sampai ke etika menghubungi dosen juga sudah dibagikan sama Della. Dan untuk sampai di nama Dr. Della Karisma SPD MSI, ternyata nggak semudah itu, tapi juga nggak sesulit itu. Semua ada Iya. caranya. Oke, terima kasih Della atas Sama-sama. waktu yang telah diberikan untuk kita semua hari ini. Dan nanti kita tunggu video kelanjutannya berkaitan dengan pasca menerima beasiswa PMDSU, entah itu bagian untuk laporan dan riuh-riuhnya. Ini sekarang kita baru cerita enak-enaknya ya, Del. Iya. Bebannya banyak ya, Bu. Banyak pasti. Ada setiap apa itu ada tanggung jawabnya ya. Iya. Oke. Mungkin Della bisa share motivasi dalam hidupnya apa gitu, quotes atau apa yang membuat Della akhirnya tetap semangat walaupun banyak halangan selama entah itu dari mulai pendaftaran PMDSU hingga akhirnya Iya. sampai sekarang lagi studi dan akan menjadi doktor gitu ya. Apa sih yang jadi motivasinya dan lalu quotes-nya apa, quotes yang paling Della suka? Moto dalam hidup saya itu dari S1 ya, Tan. Yang selalu dipegang itu adalah moto ini. Lebih baik merangkak dalam gelap daripada diam, karena intinya satu, bergerak. Jadi walaupun gagal, kalah misalnya, ya udah tes aja lagi, itu pasti ada kok kayak gitu. Maksudnya saya pun mendaftar beasiswa itu bukan cuma PMDSU, sebelumnya itu ada beberapa beasiswa lain yang memang sudah ditolak, tapi kan kita nggak tahu ya rezeki Allah tuh ngasihnya mau yang mana kayak gitu. Jadi memang apapun yang terjadi ya udah gerak gitu, tetap maju aja, pasti sampai kok suatu saat di tujuan gitu. Iya sih. Luar biasa sekali. Oke, teman-teman rumah kita, mungkin juga terbatas waktu, Della juga ada kesibukan lainnya. Untuk sharing hari ini sampai di sini. Nanti apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Della, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.
lebih baik merangkak dalam gelap daripada diam, karena intinya satu, bergerak.